Oke, ini sambil menunggu kawan-kawannya ya. Nggak apa-apa nanti yang datang menyusul. Saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Sukri ya. Sekali hari saya sebenarnya dari Prodi Fisika, tapi juga saya mengajar di Teknik Geofisika karena kebetulan bidang ilmu saya fisikanya fisika bumi, fisika geofisika ya. Jadi mengajarnya di dua tempat sekaligus dan di kelautan. Di FKP saya tidak asing lagi dari ketika awal dulu program studi ilmu kelautan masih di bawah MIPA, saya sudah mengajar dan sejak berdirinya satu prodi dulu ya, belum fakultas, saya sudah terlibat aktif di prodi ini sampai dengan lahirnya prodi-prodi baru termasuk PSP dan prodi satu lagi apa? Saya lupa, ilmu kelautan. Budidaya, Pak. Budidaya perairan, Pak. Ya, budidaya perairan. Ya, saya terlibat aktif dulu dengan Prof. Samsul, dengan Pak Muhammad, ya, Pak Mulisin, dan lain-lain. Ya, baik, ini saya ditugaskan diminta bantuan mata kuliah akustik kelautan ya di FKP. Sebenarnya yang lalu juga saya pernah juga mengajar ini, tapi waktu itu terputus ya karena banyak kesibukan ya. Sekarang kita lanjut lagi, nggak apa-apa. Selama ini Pak Haikal ya sudah masuk ya? Pak Haikal ya? Ya, Pak Haikal, apa kira-kira yang sudah dibahas oleh Pak Haikal? Walaupun nanti saya coba menyampaikan konsep-konsep dasarnya dulu ya. Boleh saya tahu topiknya aja apa yang Pak Haikal? Ya, ada topik garis besarnya yang disampaikan ke saya? Izin Pak, kemarin ya, Pak disuruh buat tugas Pak, tugas yang gelombang Pak, pakai aplikasi Sosmolef Pak. Oh, pakai program ya, aplikasi? Iya Pak. Terus nanti hasilnya dibuat gitu apa? Sumber gelombangnya apa? Di-download dalam bentuk PDF dan Python Pak. Dan buat laporannya Pak. Oke, jadi semacam praktek ya. Lain-lain ada Pak? Ya, ada. Selain itu apa lagi? Boleh saya tahu? Itu Pak, cuma itu aja Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, hari ini coba saya informasikan sedikit tentang konsep dasar akustik ya. Ini penting. Sebenarnya memang saya diminta masuk di awal kemarin, tapi apa boleh buat karena saya macam-macam kesibukan, tidak bisa. Saya bilang Pak Haikal masuk aja dulu ya. Ini yang tim mengajarnya bertiga ya, juga dengan Pak ini Pak, ada Pak Edi Pak. Apa? Edi Pak ya? Pak Edi. Pak Edi. Bertiga ya. Oke. Saya berapa kali masuk ya? Biar saya tahu untuk setting materinya. Sampai berapa kali? 6 kali Pak, kalau nggak salah Pak. 6 ya. Oke. Nggak apa-apa nanti kalau yang kurang karena kemarin yang saya berapa? Seminggu ya. Nanti kita ganti hari lah. Saya tambah nggak ada masalah ya. Baik. Kita mulai saja tentang ini. Coba saya share screen dulu ya. Tentang konsepnya dulu ya. Kalau kalian yang bilang kemarin itu dengan Pak ini sudah oke, nggak apa-apa. Nanti kita semacam pengulangan sedikit lah. Ya, yang penting kalian konsep dengan akustik itu menjadi paham lah ya. Baik, itu sambil yang mau absensi terus absensi. Nah, ini saya juga lagi buka SIM kuliah ini. Ini kalian ada 66 orang ya. 66 orang ya, betul ya? Oke, yang lainnya sudah. Oh iya, banyak. Ini belum absen semua nih. Silakan di absen sini. Yang absen baru 2 orang nih. Baru Rahmatul Hidayati dengan Elin Nolisati ya namanya. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Yang lainnya silakan di absen saja ya sambil kita ikuti perkuliahan. Zoom-nya silakan kalian mau buka kamera boleh, mau tidak buka ya. Karena banyak makan pakai data nggak apa-apa. Saya maklumi. Tapi mohon diperhatikan, diikuti perkuliahan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung boleh angkat ya, boleh angkat tangan, boleh terserah nanti ya. Nanti saya mudah-mudahan saya bisa lihat yang angkat tangannya ya, atau langsung menjawab saja. Baik. Ya, ini dari awal sedikit nggak apa-apa saya ulang. Yang penting kalian paham konsepnya ya, konsep dasar dan sejarah akustik. Umumnya terutamanya tentang akustik lautan ya. Ini banyak sekali apa itu konsep dasarnya dan sejak kapan sejarah itu digunakan. Kalau sekarang kan aplikasinya sudah banyak sekali digunakan di berbagai bidang ilmu ya, tidak hanya di bidang ilmu kelautan ya, ilmu saya bidang fisika, bidang sipil, bidang medis ya. USG itu salah satu aplikasi ya, ultrasonografi itu salah satu aplikasi dari akustik. Nanti saya bisa ceritakan juga pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan riset juga tentang terkait akustik ya. Baik, ini dasarnya dulu ya, apa itu akustik. Nanti berikutnya nanti kita masuk ke bagian akustik lautan atau marine akustik ya. Suara saya jelas? Jelas Pak.
Pak. Jelas ya. Mohon di mute semua dulu ya. Tapi kalau mau bertanya boleh silakan ya. Jangan masuk suara-suara ini yang mengganggu proses belajar mengajar kita ya. Yang mau bertanya boleh, nggak apa-apa. Bicara saja, saya tidak marah. Silakan. Pak mau tanya, nggak apa-apa ya. Dipotong saja. Baik, akustik itu ketika kita disebut belajar tentang akustik, kita belajar tentang teori gelombang suara pada dasarnya dan perambatannya dalam suatu medium. Nah, jadi mediumnya itu berbagai-bagai macam, terserah mau medium padat, medium cair, medium gas, ya, sama semuanya akustik. Nanti banyak sekali aplikasinya, saya tunjukkan. Ya, akustik itu dari bahasa Yunani, asal katanya akuin. Nah, ini bahasa Yunani ya, saya pun bukan ditanya paham sekali bahasa Yunani, tidak. Paling tidak kita tahu asal katanya dari bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Inggrisnya akustik juga. Akustik juga bahasa Inggrisnya, dan ini bahasa Indonesia. Artinya mendengar, nah, arti sebenarnya. Ya, walaupun nanti dalam perkembangannya akustik itu lebih luas lagi. Dalam teknik sipil itu akustik itu bagian dari penerangan suatu bangunan, ya, tata suara, tata letak pencahayaan, itu semua bagian dari akustik juga. Ya, kawan-kawan kita dari teknik geofisika, teknik fisika itu banyak sekali aplikasi akustik dipelajarinya juga ya, untuk bukan teknik sipilnya ya, teknik sipilnya bagian struktur, desain dan lain-lain. Internal dari bangunan ya, tata letak suara, nanti saya berikan beberapa contoh, itu sudah masuk ke bagian orang yang teknik fisika. Nah, di bidang kelautan nanti tentu aplikasinya ke bidang ke lautan ya, marine akustiknya. Baik, jadi ini dari bahasa Yunani, artinya mendengarkan. Nah, itu artinya adalah untuk memanjakan indera pendengaran di suatu ruang tertutup, terutama yang relatif besar. Nah, ini tentu ada maksudnya apa, nanti saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian ini juga akustik merupakan ilmu interdisipliner yang berkaitan dengan studi dari semua gelombang. Nah, jadi semua gelombang, tadi bukan hanya sebenarnya gelombang suara, ya, jadi gelombang termasuk gelombang cahaya juga. Nah, jadi dalam perkembangannya seperti itu. Jadi interdisipliner ya, ya, termasuk di sini gelombang mekanik baik dalam medium gas, medium cair ataupun padat, ya, termasuk juga getaran. Itu bagian dari akustik juga. Nah, kalau awalnya memang hanya gelombang suara. Nah, ini contohnya USG ya. USG itu ultrasonografi. Ya, juga tentang suara, juga tentang infrasonik. Nah, teori yang awal dikemukakan ini dari bahasa Yunani, disebut memanjakan indera pendengaran dalam ruang tertutup yang relatif besar. Nah, mungkin di zaman-zaman era Yunani dulu, ini sedikit juga sejarah, kita tahu bahwa bangunan-bangunan istana, bangunan tempat rumah ibadah, berupa gereja atau lain-lain ya, gedung-gedungnya itu besar sekali. Nah, kadang-kadang ketika kita bersuara di satu titik berdiri, itu dia akan menimbulkan gema, gaung, sehingga apa yang disampaikan oleh, katakanlah kalau dia berupa rumah ibadah seperti gereja misalkan, apa yang disampaikan oleh pendeta itu tidak kedengaran oleh jemaatnya lah istilahnya ya. Ini saya menyerahkan secara umum ya, tanpa bermaksud apa-apa. Itu dia. Jadi, nah, mereka coba mendesain suatu ruang sehingga ruangan yang besar tadi ya bisa jelas suaranya. Saya ambil contoh satu di kita di kampus USK. Salah satu gedung yang desainnya sangat baik itu gedung AAC Dayan Daud. Mungkin kalian pernah masuk ya gedung AAC Dayan Daud ya. Pernah, Pak. Sudah pernah ya, ayah. Yang sehari-hari juga dipakai wisuda sebelumnya ya, tapi ini karena kondisi pandemi sudah jarang digunakan dan sangat terbatas. Nah, kondisi gedung AAC Dayan Daud itu, nah, nanti kalau kalian suatu waktu punya kesempatan masuk ke dalamnya, coba perhatikan dinding-dindingnya itu, ya, itu sudah didesain dengan konsep akustik yang sangat baik. Itu dulu bangunannya didirikan dengan bantuan JICA, pemerintah Jepang. Jadi konsepnya, ketika misalkan orang di dalamnya ada acara apa saja, acara wisuda, ada acara konser musik, ada acara ceramah, ya, kalau